Nama saya Agus dari Cimahi. Orang tua saya sudah berpisah sejak umur saya 3 bulan. Jadi sampai sekarang itu saya tidak ada kedekatan dengan orang tua. Sekarang tinggal saya punya ibu saya. Kalau bapak kebetulan sudah meninggal. Ketika ayah saya meninggal, saya juga tidak merasa kehilangan gitu, Ustaz. Dan sampai sekarang saya ke ibu juga tidak ada punya rasa kedekatan. Entah kenapa gitu, hati saya keras banget untuk bisa dekat sama orang tua. Ibu, terutama saya tinggal punya ibu gitu ya. Sedangkan di sisi lain saya sering ikut kajian bahwasannya kalau ridhonya seorang anak laki itu ada di ridhonya seorang ibu gitu, Ustaz. Mohon saran seperti apa biar saya bisa mendekatkan hati, terutama membuka hati kepada ibu saya. Mungkin saya sering berdoa agar gimana ya Allah, saya tuh pengen dekat sama sosok ibu gitu ya. Karena kalau lihat teman-teman yang sukses, kebanyakan dia itu berbakti kepada orang tua, kepada ibu, sedangkan sendiri nggak merasa dekat sama ibu gitu, Ustaz. Terima kasih, jazakallah. Tentu ya, kalau kita bicara tentang hati kan kita juga yang minta dan Allah yang membolak-balikan hatinya. Tapi ada 5 air yang harus kita tahu, yang pernah dikeluarkan oleh ibu, yang tidak akan bisa digantikan oleh kita anaknya. 1, air ketuban saat ibu mengandung anaknya. 2, air darah saat ibu melahirkan anaknya. 3, air susu saat ibu menyusui anaknya. 4, air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. 5, air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya. Kang Agus, tidak mungkin ada Kang Agus kalau tidak ada ibunya Kang Agus. Maka dari situ mulainya. Dari situ cara pandangnya. Tidak akan ada saya kalau nggak ada ibu saya. Maka sekesal apapun, sebenci apapun, semarah apapun kita sama orang tua, siapkan ruang di hati bahwa tak mungkin ada kita kalau tidak ada orang tua kita. Yang kedua, coba Kang Agus izin, sudah menikah sekarang? Punya istri? Punya anak atau belum? Sudah punya. Oke. Lihat sayangnya istri Kang Agus sama anaknya. Dulu pernah ada di fase itu ibunya Kang Agus. Walaupun Kang Agus merasa bahwa enggak ada, dia enggak sayang sama saya. Enggak. Setidaknya Kang Agus pernah tinggal 9 bulan dalam kandungannya. Setidaknya Kang Agus pernah dilahirkan dari rahimnya. Setidaknya Kang Agus nggak dibuang, nggak ditinggal sendirian, masih dibawa. Walaupun ibu dan bapak ada masalah kemudian, mohon maaf, saya percaya di hati kecilnya masih ada rasa sayang kepada Kang Agus sebagai anaknya. Maka mulai dari situ, mudah-mudahan Allah lembutkan hati Kang Agus. Dan doakan ibu kita, Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Belajar berdamai dengan semua keadaan pelan-pelan. Mungkin kesel, mungkin marah, tapi bagaimanapun kemarahan yang Kang Agus miliki itu harusnya bisa tertutup dengan kebaikan ibu saat mengandung dan melahirkan Kang Agus. Doa dari Ahilman, semoga Kang Agus dilembutkan hatinya. Amin ya Allah, amin. Dan ibu pun juga dikuatkan, dilembutkan hatinya. Tepuk tangan buat Kang Agus yang sudah bercerita.
Saya An dari Bogor. Menanggapi fenomena yang sedang marak di sosial media ini, yaitu perselingkuhan dan meningkatnya laki-laki yang tidak memiliki kemapanan serta kesiapan dalam segi agama terutama. Sepertinya bukan saya pribadi saja yang merasakan dampaknya, sedihnya, pedihnya, sakitnya, bahkan sampai tidak bisa percaya kepada siapapun kecuali sama Allah aja. Mewakili semua pertanyaan, salahkah kami apabila sudah tidak ada minat untuk menikah, namun dalam hati terdalam hanya punya keyakinan akan didatangkan jodoh yang terbaik tanpa harus bersusah payah mencari, namun hanya memperbaiki diri dari hari ke hari. Tolong pencerahannya Ustadz, karena sejatinya fitrah kami sebagai perempuan ini sudah seharusnya dibimbing dan diarahkan dengan penuh kasih dan sayang. Dan bagaimana cara kami untuk memberikan pengertian terhadap orang tua yang berharap putrinya akan dipinang dengan laki-laki yang baik, tanpa memikirkan kapannya dan tanpa harus dikejar-kejar dengan usianya, karena sejatinya rezeki, jodoh, serta maut adalah takdir Allah. Masya Allah. Cukup. Teh An, sekarang ganti doanya. Doanya jangan kayak tadi. Jangan ya Allah saya emang gak akan nikah ya Allah. Udah mending saya gak usah nikah aja ya Allah. Sekarang ganti doanya lebih optimis. Doanya begini. Ya Allah, tanamkan rasa cinta di hatiku kepada orang yang mencintaimu dan kepada orang yang membuat aku semakin mencintaimu. Jangan sibuk mencari, tapi sibuk menjadi. Banyak orang sibuk mencari yang terbaik, tapi lupa menjadi yang terbaik. Padahal biasanya seseorang akan dihadirkan yang terbaik ketika dia sudah berproses menjadi yang terbaik. Punten, yang kemarin pergi dia nggak baik, nyatanya dia pergi meninggalkanmu. Kalau dia baik pasti dia memperjuangkanmu sekuat tenaga. Hapus namanya, lupakan semua lembaran tentang dia. Kalau mau ganti buku, ganti bukunya. Beli buku baru, mulai tulis lagi apa yang ingin dicapai ke depan. Semangat. Yang hancur perasaanmu kemarin bukan hidupmu yang akan datang. Ingat, memaafkan itu bukan merubah masa lalu, tapi memaafkan itu mencerahkan masa depan. Percayalah, mulai dari situlah kita buka lembaran barunya. Semoga Allah hadirkan jodoh yang terbaik untuk. Amin ya Allah. Saya pernah dekat dengan laki-laki di beberapa waktu lalu. Kebetulan beliau ini adalah sahabat saya. Sahabat dekat saya dari zaman SMP, udah lebih dari 10 tahun. Kita masih dekat sebagai seorang sahabat. Tapi di awal tahun, entah kenapa kita ngerasa kita kayaknya lebih dari seorang sahabat gitu. Kita punya perasaan nyaman untuk bersama. Terus kita memutuskan untuk ada obrolan soal pernikahan buat tahun depan. Saya selama proses itu saya berdoa sama Allah, minta petunjuk. Saya juga minta dikuatkan kalau ternyata dia bukan jodoh saya. Sampai akhirnya awal November kemarin Allah tunjukkan semuanya. Ternyata selama ini dia masih dengan perempuan lain. Istilah kasarnya mungkin dijadikan selingkuhan gitu ya. Tapi saya nggak tahu selama ini Ustaz. Karena kami bersahabat sudah lebih dari 10 tahun. Dia juga kenal keluarga saya. Jadi saya berpikir kayaknya tidak mungkin. Walaupun mungkin dia masih ingin menyakiti saya sebagai seorang perempuan, harusnya dia melihat saya sebagai seorang sahabat. Kita sahabat udah sangat lama. Saya cuma minta didoakan semoga saya bisa lebih menerima semuanya. Amin. Terima kasih. Jangan mudah menyerahkan hatimu kepada seseorang yang belum tentu ditakdirkan untukmu. Belajar saja untuk mencintai sewajarnya, untuk membenci sekedarnya. Tapi di balik proses menguatkan hati itu, libatkan Allah.
Karena hati itu yang menggenggam adalah Allah. Yang membolak-balikan hati adalah Allah. Baca zikir ini agar kita ditetapkan hatinya di jalan Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Duhai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Maka untuk Teteh tadi yang sudah sharing sama kita, bersyukur ya sama Allah. Untungnya Allah membuka dia sebelum menikah. Bayangin kalau Teteh taunya setelah menikah, entah berapa sakit yang akan Teteh rasakan. Jadi Teteh masih bisa menyemangati hidup. Sudah, lepaskan saja, biarkan saja. Percayalah, boleh jadi Allah sengaja mematahkan semua hati itu karena Allah sedang menyiapkan yang terbaik untuk Teteh di waktu yang akan datang. AA mohon minta pencerahan. Iya. Saya tugasnya cuman pekerja sosial di bidang posyandu sama pedagang kue 2000-an. Alhamdulillah saya tinggal di rumah orang tua yang diberikan oleh keponakannya. Saya 5 bersaudara, kebetulan saya anak bungsu, makanya saya sedikit berisi. Jadi gini saya ini ngurus abang saya yang stroke 2 tahun yang lalu. Saat stroke dia ditinggal istrinya, digugat cerai. Dengan keadaan saya yang gimana dong, gak bisa sedih. Kebetulan abang saya itu stroke, diantarkan dari rumah keluarga istrinya karena dia jatuh di jalan. Tapi dia tidak diurusin sama istrinya kebetulan di luar kota. Sampai saat ini saya 2 tahun ngurusin, dari dia buang air di tempat sampai sekarang bisa jual, jalan kaki, bisa ibadah ke masjid, itu udah luar biasa. Tapi yang buat saya sedih, kadang orang sakit itu banyak ujiannya yang diberikan kepada saya di saat ekonomi saya sedang susah. Ibaratnya saudara itu nggak ada yang nongol. Kadang saya blok nomor saudara-saudara saya karena saya harus menjaga hati saya. Yang mau saya tanyakan, salah nggak saya bukan memutuskan silaturahmi dengan keluarga, tapi saya sedih karena di saat keluarga yang ini sakit tapi tidak ada yang care, hanya ada kakak saya yang perempuan, saudara laki-laki 2 juga tidak bisa, ibaratnya membantu bawa ke rumah sakit aja untuk membawa, sekedar membawa enggak, apalagi menafkahi. Karena sampai saat ini dia masih di rumah, karena saya yang ada di situ, karena saya menempati rumah yang ibaratnya orang tua, jadi seolah-olah saya yang bertanggung jawab atas keluarga saya. Apa saya salah? Kadang saya ada rasa ibaratnya sedih, bukan tidak ikhlas ya, saya cuma mau tolong jangan sakiti hati saya. Karena kadang perkataan orang terdekat itu seolah-olah kita tidak ikhlas untuk berkorban untuk keluarga. Ada dari keluarga itu yang kadang merasa bahwa Ustadz, kenapa harus saya yang jadi orang yang bertanggung jawab untuk keluarga saya. Makanya biasanya kalaupun ada anak 3 gitu ya, pasti ada 1 anak yang paling care dengan keluarga. Dan boleh jadi ada anak lain yang mungkin gak peduli dengan keluarga. Banyak. Dan kadang yang lebih menyakitkan, kita udah berbuat baik sama keluarga tapi malah diomongin sama keluarga terdekat. Tidak salah Teteh menjaga jarak untuk menjaga hati. Tidak salah Teteh ngeblok semua kontak yang ngerasa pernah nyakitin hati. Lebih baik follow yang nyenengin hati aja. Semua hal yang bikin sakit tinggalkan, tutup.
Bukan berarti mutusin silaturahmi, tapi disitulah kita bisa menemukan bahwa menjaga hati butuh waktu. Dan Teteh buktikan saja bahwa omongan saudara tuh nggak benar sama Teteh. Jangan tinggalin kakak yang sakit itu. Karena percaya boleh jadi Teteh nanti masuk surga karena selama di dunia ngurusin kakak yang sedang sakit. Dan orang seperti beliau memang akan lebih cepat masuk surga. Hisabnya akan lebih ringan nanti di akhirat, karena di dunia sudah berat. Orang yang ujiannya diberatkan di dunia, maka nanti akan diringankan hisabnya di akhirat. Maka percayalah, Teteh semangat, tidak ada yang sia-sia. Allah lihat kebaikan Teteh, Allah ngawasin kok kebaikan Teteh. Walaupun kakak-kakak yang lain tidak pernah menganggap kebaikan itu, gak apa-apa. Catat kalimat ini, kita berbuat baik bukan agar disebut orang baik, tapi kita berbuat baik agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Dan kuncinya, mohon maaf, jika kita berbuat baik karena Allah, jangan berhenti kebaikan kita karena ucapan manusia. Saya punya ibu sambung, yang kebetulan saya juga jadi ibu sambung sekarang. Hanya untuk awal hubungan saya dengan ibu sambung saya memang kurang baik, tapi kelamaan alhamdulillah baik. Saat ini kayaknya kurang harmonis lagi semenjak ada pertengkaran saya dengan adik sambung saya yang laki-laki. Jadi dari ibu sambung punya dua, satu perempuan, satu laki-laki. Setelah saya bertengkar dengan adik laki-laki, tapi nggak lama udah baikan sih Ustadz. Cuma namanya luka ada gitu. Jadi nggak sebaik dulu. Dari setelah itu ibu sambung saya ke saya pun beda. Gitu, beda lagi. Yang tadinya sering datang ke rumah, sekarang udah nggak pernah. Dan yang lebih sakit lagi itu ke adik sambung saya yang perempuan, beliau juga beda gitu. Jadi di situ ada kenapa? Padahal ini anak kandungnya sendiri gitu Ustaz. Saya harus gimana? Jadi saya ada dendam juga akhirnya kan, kesel juga, marah juga, gitu. Saya juga ibu sambung Ustaz. Mudah-mudahan saya nggak kayak gitu. Amin. Saya harus gimana? Kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita ngerasa ada yang bikin sakit di hati kita, Quran mengajarkan kepada kita dengan 3 sikap. 1, maafkan. 2, doakan. 3, ikhlaskan. Surat Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Jadilah pemaaf. Maka ibu sayang, kesalahan ibu sambung, apapun itu yang bikin kita sakit, belajar memaafkan saja. Karena jangan sampai memadamkan api dengan api. Yang ada bukan padam, yang ada apa? Makin kebakaran. Makanya belajar saja walaupun perih dan pahit, tapi kan sakit. Apalagi ibu sekarang ibu sambung juga. Jangan sampai kebencian kita pada ibu sambung nanti berbalas dengan perlakuan anak kita kepada kita sebagai ibu sambung juga. Karena ingat ya, prinsipnya sama. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, pasti Allah balas kebaikan itu. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, Allah balas keburukan itu. So 1, belajar maafkan. 2, sudah tapi hati teh masih kena kesel. Doa bermain di situ. Kalau disakiti, 2 yang harus kita doakan. 1, doakan hati kita biar lembut memaafkannya. 2, doakan dia yang nyakitin kita agar Allah lembutkan hatinya. Dan saya pertegas ya, maafin orang itu, yang diuntungkan bukan orang yang bikin salah ke kita. Maafin orang itu yang diuntungkan kita, yang maafin dia. Kenapa? Karena kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah karena memaafkan. Dan ingat,
Jangan merasa, enakan dia dong. Dia yang bikin salah, kok aku yang maafin? Mohon maaf. Dia masih ada urusannya sama Allah. Kalau dia tidak bertobat, tidak memperbaiki diri, tidak menjalin hubungan dengan kita yang baik, maka jangan pernah merasa rugi karena dia masih punya urusan sama Allah. Kita maafin dia biar urusan hati kita selesai sama dia dan kita mendapatkan kebaikan di hadapan Allah. So poinnya, Allah balas tidak? Allah pasti balas. Jangan tangan kita yang balas. Terlalu suci tangan ini. Udah mah banyak salah. Jangan sampai menambah kesalahan lagi karena membalas keburukan orang lain. Dan yang ketiga, ikhlaskan. Boleh enggak aku menghindar? Boleh enggak aku jaga jarak? Boleh. Itu agar cara hati untuk lebih baik dan lebih bersih dari semua sakit yang pernah kita rasakan. 3 sikap. Yang pertama apa? Maafkan. Yang kedua, doakan. Yang ketiga, ikhlaskan. Tepuk tangan buat beliau yang sudah bertanya. Semangat ya Lilis. Saya dibesarkan dengan orang tua yang sudah bercerai dari semenjak umur saya 5 tahun. Jadi saya pada waktu itu dibesarkan hingga umur 32 tahun oleh tante saya. Ayah saya menikah lagi, sudah mempunyai anak. Sedangkan ibu saya memilih untuk tidak mengurus saya. Jadi saya besar hingga saat ini sudah berumah tangga, sudah mempunyai anak, sudah bekerja, dikuliahkan itu oleh tante saya. Pada saat proses perceraian orang tua saya, pada saat saya kecil, itu banyak sekali, mohon maaf Pak Ustadz, perlakuan ibu saya yang memang menimbulkan trauma sampai saat ini. Jadi jikalau memang saya harus berkata, saya merasa diabaikan oleh ibu saya sendiri. Dan banyak juga trauma yang dulu saat saya masih kecil itu masih teringat hingga hari ini. Pertanyaan saya, sekarang ibu saya kondisinya sudah tidak bekerja lagi. Ayah saya juga sudah tidak bekerja lagi, sudah pensiun Pak Ustadz. Bagaimana caranya agar saya tidak menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua saya dengan trauma saya selama ini? Foto dan video selama 27 tahun saya ditinggalkan oleh kedua orang tua saya dan saya harus menerima kenyataan kalau misalnya ayah saya sudah memilih bersama wanita lain dibanding ibu saya, dan bagaimana cara menyembuhkan luka hati saya pada saat ibu saya melakukan hal-hal yang pada saat masa perceraiannya beliau itu menurut saya tidak pantas ya Pak Ustadz, dan itu tuh masih teringat di memori saya sampai sekarang. Begitu sekarang saya sudah besar, orang tua saya mendekatkan diri kepada saya karena keadaan finansial mereka sudah tidak baik. Bagaimana agar saya ridho Pak Ustadz untuk memberikan balasan yang selama ini saya mendapatkan. Saya tidak diurus oleh kedua orang tua saya, dan sekarang kalau saya sudah besar mereka kembali lagi ke saya. Bagaimana agar saya ridho Pak Ustadz? Tadi saya mendengar cerita Pak Ustadz tentang ibu Pak Ustadz. Kalau boleh kenapa saya tidak mempunyai orang tua seperti itu? Teteh, kita gak bisa mengatur orang tua kita gimana. Bahkan kita gak bisa milih orang tua kita siapa, betul? Teh Debbie gak bisa memilih kembali orang tuanya kenapa harus bercerai. Kenapa orang tua saya pisah, kenapa saya diurus sama tante saya. Kenapa? Semua pertanyaan itu gak ada jawabannya. Kenapa? Karena sudah terjadi. Makin kita bertanya, makin sakit. Nextnya, Mbak Debbie tetap berbuat baik walaupun dulu gak baik. Rasanya gak adil.
ayah ibu saya nggak ngurus saya, tapi sekarang saya yang harus ngurus orang tua saya. Rasanya nggak adil. Nggak adil menurut kacamata kita. Tapi kata Allah, adil tidak. Orang lain jahat sama kita aja, kita nggak boleh balas jahat sama orang. Apalagi ini siapa? Orang tua kita. Gak ada yang namanya mantan orang tua. Makanya mohon maaf ya, kalau ada yang berpisah, yang bercerai, mantan istri ada, mantan suami ada, tapi mantan anak gak ada. Mantan orang tua gak ada. Dia akan melekat dengan kita karena kita bersama dengan dia. Maka sekarang Mbak Dewi jangan merasa gak adil ketika lihat orang tua sudah sakit, tidak punya penghasilan, tapi malah saya Ustadz yang harus ngurusnya. Boleh jadi Mbak Dewi dimudahkan urusannya karena ada kebaikan sama orang tua. Termasuk izin ya, untuk yang sudah menikah, jangan pernah lupa sama orang tua. Karena boleh jadi pintu keberkahan rizkimu ada ketika engkau berbuat baik sama orang tua. Masa lalu tidak bisa diputar kembali. Yang kita hanya bisa hadirkan adalah kebaikan di masa depan. Memaafkan itu tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Dan itu yang AA rasakan, belajar sembuh, belajar pulih dari apa yang pernah terjadi. Bersiaplah, ada banyak kebaikan dari semua rasa sakit yang pernah kita rasakan. Kita berbuat baik sama orang yang baik sama kita biasa. Tapi saat kita bisa berbuat baik sama orang yang tidak baik sama kita, itu baru luar biasa. Dalam Islam kita itu dianjurkan untuk tidak menyebar aib orang lain. Tapi kalau kita difitnah, kita diamkan malah menjadi bola liar. Sementara kalau kita klarifikasi, takut sekali malah membuka dan menyebarkan aib orang lain. Karena fitnahan itu membuat sakit, membuat sesak. Walaupun alhamdulillah sekarang sudah memaafkan orangnya dan sudah berdamai dengan keadaan. Tapi jujur belum bisa melupakan karena sesesak itu jika mengingat apa yang sudah beliau perbuat selama ini. Dan sebagai manusia biasa pastinya kita ingin nama baik kita itu diturunkan untuk anak cucu kita dan keturunan kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana adab yang baik dalam mengklarifikasi sebuah fitnahan terutama di sosial media? Ada 3 sikap yang bisa kita hadirkan saat ada fitnahan yang datang kepada kita. 1, tenangkan hatimu. Tenang dulu. Tenang. Lihat, cermati, baca. Kenapa fitnah itu bisa datang ke kita? Introspeksi diri, muhasabah, tenang. Yang kedua, klarifikasi. Kita punya hak untuk membela diri. Klarifikasi. Sesuatu yang memang tidak benar, kita sampaikan. Dan ingat, dalam urusan klarifikasi, kita pun harus mengungkapkan sesuatu yang benar. Jika kita berani, jika kita siap, sampaikan. Karena khawatirnya jika dibiarkan akan menjadi sesuatu yang malah menghancurkan, membahayakan, dan mengantarkan kemadharatan. Hati-hati dengan fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bahkan disebutkan dosa fitnah itu seperti dosa yang tidak akan pernah ada ujungnya. Kenapa Ahilman? Kita bisa minta maaf sama orang yang kita fitnahin. Tapi selama beritanya menyebar, selama beritanya terus diungkit-ungkit, maka selama itu berita menyebar, selama itu dosanya mengalir kepada orang yang memfitnah kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka yang kedua, Teteh,
klarifikasi. Jawab, sampaikan. Baru yang ketiga. Sudah tenang, sudah klarifikasi, baru yang ketiga. Kita serahkan kepada Allah. Biarkan waktu yang menjawabnya. Kita serahkan kepada Allah. Biarkan semesta yang menjadi saksinya. Allah tidak tidur. Allah tahu. Bahkan untuk sesuatu yang kita rahasiakan pun Allah tahu atau tidak? Tahu. Maka belajar melembutkan hati, klarifikasi secukupnya, jawab secukupnya, hasilnya kita serahkan kepada Allah dan kita doakan orang tersebut. Agar orang itu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jika fitnahan dia benar ke saya, beri saya petunjuk untuk bermuhasabah memperbaiki diri. Tapi jika salah, berikan pahala kepada saya atas semua hinaan, fitnahan yang dia lakukan. Orang makin sering dihina, makin sering direndahkan, mengalir pahalanya untuk dia atas setiap apa yang dia rasakan.